Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kabar kalian baik ya semuanya. Nah, Ibu mau mengucapkan selamat datang untuk kalian semua para peserta didik baru di SMP Negeri 5 Cikarang Barat. Selamat, sekarang sudah jadi anak SMP. Seragamnya udah bukan putih merah lagi, tapi putih biru. Tapi nanti dipakainya ya kalau kita sudah mulai tatap muka di sekolah. Nah, saat ini kalian sedang ada dalam kegiatan MPLS. Kegiatan MPLS itu apa? Nah, kegiatan MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah yang bertujuan untuk kalian para peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah kalian. Di sekolah ada ruangan apa saja, terus di sekolah gurunya siapa saja, ada berapa, pengajar mata pelajaran apa saja. Nah, kalian harus tahu itu karena di SMP itu gurunya banyak. Nanti di setiap kelas gurunya beda-beda, di setiap mata pelajaran gurunya beda-beda. Nah, di video ini sebelum memulai materi, Ibu mau memperkenalkan diri Ibu dulu ya. Nama Ibu Rizka Hizrotul Amanah. Kalian bisa panggil Ibu Rizka. Ibu mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 8 dan 9, mengajar baca tulis Al-Quran di kelas 7. Jadi nanti kita ketemu pada mata pelajaran baca tulis Al-Quran ya. Nah, di video ini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, di era globalisasi ini banyak tantangan bagi negara kita. Mengingat kondisi bangsa Indonesia saat ini banyak di berbagai daerah terjadi pergejolakan. Di antaranya banyak tawuran antar warga, banyak perkelahian antar teman, ketidakpuasan dengan hasil pilkada yang mengakibatkan banyak bentrokan di mana-mana. Nah, bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa lain. Bagaimana agar negara kita Indonesia menjadi negara yang baik akan kesadaran berbangsa dan bernegara? Nah, kita harus mempunyai nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita tahu nilai-nilai bela negara itu apa saja, kita harus tahu dulu nih, kesadaran bela negara itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat. Nah, kesadaran bela negara itu dapat menimbulkan sikap nasionalisme dan patriotisme loh di dalam diri kita. Maka dari itu, kita harus punya sikap dan sifat kesadaran bela negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai sikap kesadaran bela negara itu bagaimana sih? Apa saja? Yang pertama, cinta tanah air. Kita harus cinta tanah air kita. Bagaimana caranya? Cara kita mencintai tanah air kita dengan kita tahu tentang sejarah bangsa kita, sejarah bangsa Indonesia. Kita harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Kita harus menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, dan pastinya kita harus menjaga nama baik negara kita. Bagaimana cara menjaga nama baik negara kita? Dengan kita menjadi anak bangsa yang berprestasi. Yang kedua, mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kita bisa mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian dengan teman. Nah, kita tidak boleh berkelahi dengan teman. Dengan teman itu kita harus akur, harus sama-sama, harus saling membantu, harus saling bekerja sama. Bekerja sama dalam arti yang baik ya, bukan bekerja sama dalam mengerjakan tugas loh, dalam mencontek.
Nah, terus kita juga harus menjadi anak bangsa yang baik. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya dalam perhelatan SEA Games, para atlet rela mengorbankan waktunya bekerja, rela mengorbankan waktunya bersama keluarga demi ikut pekan olahraga, demi ikut lomba biar dah menang medali emas. Nanti kalau menang medali emas bisa mengharumkan nama bangsa. Nah, demi mengharumkan nama bangsa, para atlet rela tuh mengorbankan waktunya bekerja, rela mengorbankan waktunya berkurang dengan keluarga demi apa? Demi mengharumkan nama bangsa. Dan juga para supporternya. Para supporternya rela antri berjam-jam, antri panjang untuk beli tiket demi apa? Demi memberikan dukungan langsung kepada atletnya, ya. Yang selanjutnya, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan memiliki kemampuan bela negara. Memiliki kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan cara tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Nah, profesi kalian adalah kan sebagai anak bangsa, sebagai peserta didik. Jadi, kalian harus belajar dengan rajin, harus belajar dengan giat, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, tadi kan di awal Ibu bilang kesadaran bela negara itu dapat menimbulkan sikap nasionalisme dan patriotisme di dalam diri kita kan. Nah, sikap nasionalisme itu apa sih? Sikap nasionalisme itu sikap mencintai bangsa sendiri. Kita sangat mencintai bangsa Indonesia sampai kita ingin menjaganya, ingin mengharumkan namanya. Nah, pokoknya cintanya tuh dalam hati banget. Nah, kalau sikap patriotisme apa itu? Sikap patriotisme adalah sikap rela berkorban segala-galanya termasuk nyawa. Seperti para pahlawan kita, para pahlawan kita dulu demi Indonesia menjadi Indonesia yang merdeka, mereka rela mengorbankan nyawa mereka melawan para penjajah, ya. Nah, 3 hal yang harus dilakukan dalam membina nasionalisme adalah 1. Mengembangkan persamaan di antara suku. Nah, harus disamakan semuanya dengan suku. Dengan suku lain kita harus sama. Ya, tidak boleh merasa berbeda. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Harus saling toleransi. Toleransi antar agama, toleransi antar teman, toleransi antar keluarga. Itu harus ada agar hidup kita rukun dan damai. Terus yang terakhir, memiliki rasa senasib sepenanggungan. Jadi kita harus punya, kayaknya gue sama deh sama dia, kayaknya saya sama deh sama dia. Kita harus punya perasaan itu. Nah, cukup sampai sini saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terus terima kasih kalian yang sudah nonton, yang sudah nyimak. Semoga di kesempatan ini kita bisa berkumpul lagi nanti ya. Nah, tetap semangat ya, walaupun masih MPLS dari rumah, belajar dari rumah, tapi kalian harus tetap semangat ya. Terus jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum. Nah, sampai ketemu lagi nanti ya. Terima kasih. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.